absen 26 dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks biografi. Selamat menonton. Baik teman-teman, langsung saja saya jelaskan mengenai teks biografi. Jadi, teks biografi adalah teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang berdasarkan fakta dan data yang nyata. Nah, biasanya ditulis oleh orang lain dan memuat perjalanan hidup tokoh sejak lahir hingga mencapai keberhasilan atau akhir hidupnya. Nah, biografi ini merupakan teks non-fiksi dan juga jika seseorang itu menulis kisah hidupnya sendiri, itu disebutnya biografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara biografi dengan autobiografi. Kira-kira bedanya apa sih? Untuk biografi, yang pertama, dia ditulis oleh orang lain. Nah, kalau autobiografi itu ditulis oleh dirinya sendiri. Misal, aku menceritakan diri aku yang memenangkan lomba. Nah, itu kan berarti aku menulis cerita perjalanan aku sendiri kan. Nah, itu disebut autobiografi. Nah, habis itu yang kedua ada sudut pandang. Pada biografi dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ia, dia, beliau. Nah, autobiografi menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu saya atau aku. Nah, biografi ini berdasarkan data, wawancara, atau penelitian. Contohnya kayak buku tentang R.A. Kartini. Kalau autobiografi itu berdasarkan pengalaman pribadi, atau ini contohnya catatan harian seseorang. Nah, biografi ini pasti memiliki tujuan dong. Yang pertama, memberikan informasi tentang kehidupan seseorang. Kedua, menunjukkan perjuangan dan proses mencapai keberhasilan. Yang ketiga, menginspirasi pembaca melalui nilai-nilai kehidupan tokoh. 4. Mendokumentasikan sejarah kehidupan tokoh penting. Nah, dalam biografi juga memiliki ciri-ciri, antara lain yang pertama, berdasarkan fakta, data nyata, dan bukan imajinasi. Yang kedua, menceritakan tokoh yang nyata, misalnya pahlawan, ilmuwan, presiden, seniman. Yang ketiga, disusun secara kronologis atau urutan waktu dari masa kecil hingga dewasa. Lalu yang keempat, menggunakan bahasa naratif atau bercerita. Yang kelima, mengandung nilai keteladanan. Lalu yang keenam, menggunakan kata ganti orang ketiga. Ia, dia, beliau. Nah, jadi dalam biografi juga memiliki struktur. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan tokoh. Nah, di mana dia tuh awalan dan merupakan pengenalan tokoh yang akan diceritakan. Lalu yang kedua ada rangkaian peristiwa atau perjalanan hidup. Nah, pas di rangkaian peristiwa ini adalah inti dari teks biografi, di mana dia menjelaskan dari awal perjalanannya hingga mungkin sampai titik keberhasilan atau akhir hidupnya. Lalu yang ketiga ada reorientasi. Nah, dalam teks biografi itu juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama, ada biografi singkat, di mana dia ditulis secara ringkas, biasanya untuk buku pelajaran. Lalu yang kedua, biografi lengkap. Itu ditulis secara detail dan panjang. Lalu yang ketiga, biografi tokoh penting. Misalnya kayak presiden, pahlawan, ilmuwan, atau tokoh-tokoh yang terkenal lainnya. Dan juga yang penting ya. Lalu yang keempat, autobiografi, yang dimana teks yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti orang ketiga. Ia, dia, beliau. Lalu ada verba tindakan atau kata kerja. Misal belajar, berjuang, bernyanyi, mengembangkan. Nah, habis itu ada kata sifat. Kata sifat nih, sifatnya gigih, cerdas, sederhana, bijaksana. Lalu yang keempat ada konjungsi atau hubung kronologi. Kemudian setelah itu pada akhirnya. Lalu yang kelima ada keterangan waktu. Pada tahun 1945, sejak kecil, ketika remaja. Nah, kira-kira
teman-teman udah bisa bikin teks biografi belum? Nah, di sini aku mau jelasin langkah-langkah menulis teks biografi. Yang pertama, menentukan tokoh yang akan ditulis. 2. Mengumpulkan data dan fakta. Mengumpulkan data dan fakta tentang tokoh, lalu menyusun kerangka sesuai struktur. Nah, setelah itu kita kembangkan cerita secara runtut dan jelas, lalu menambahkan pesan atau nilai inspiratif. Nah, di sini aku ada contoh biografi. Ini contoh biografi secara singkatnya aja ya. B.J. Habibie lahir di Parepare pada 25 Juni 1936. Ia dikenal sebagai ahli pesawat terbang dan presiden ketiga Indonesia. Nah, kalau contoh autobiografinya, saya lahir di Parepare pada 25 Juni 1936. Sejak kecil saya gemar belajar dan bercita-cita menjadi insinyur. Nah, jadi terlihat jelas di mana perbedaan antara biografi dengan autobiografi. Biografi itu kita menyebutkan, kita yang menceritakan tentang seseorang itu. Nah, kalau misalnya autobiografi, dia menceritakan dirinya sendiri. Begitu teman-teman. Nah, Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara dalam lingkungan bangsawan yang kental dengan adat istiadat. Sebagai putri seorang bupati, ia sempat mengenyam pendidikan di ILS Europe's Large School hingga usia 12 tahun, di mana ia menguasai bahasa Belanda dengan sangat baik. Namun, langkahnya terhenti karena ia harus menjalani masa pingitan sesuai tradisi saat itu. Di balik tembok rumahnya, Kartini terus memperluas cakrawala berpikirnya dengan membaca buku dan aktif berkirim surat dengan teman-temannya di Belanda. Melalui surat-surat tersebut, ia mencurahkan kegelisahannya tentang nasib perempuan pribumi yang terkekang dan tidak berpendidikan, serta impiannya untuk melihat kaum wanita memiliki kesetaraan dan kebebasan untuk belajar. Setelah menikah dengan Bupati Rembang pada tahun 1903, Kartini mendapatkan dukungan penuh dari suaminya untuk mendirikan sekolah bagi kaum perempuan. Sayangnya, perjuangan fisik Kartini berakhir sangat cepat. Ia wafat pada usia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, beberapa hari setelah melahirkan putra pertamanya. Meski hidupnya singkat, pemikiran-pemikirannya yang dikumpulkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang menjadi api semangat bagi gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam mempelopori kesetaraan gender dan pendidikan, pemerintah menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional dan hari lahirnya diperingati setiap tahun sebagai momen refleksi kebangkitan perempuan Indonesia.